kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi kita. Jika kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Berkat kemurahan-Mu, Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buka hati kami, pikiran kami, supaya dapat menerima kebenaran firman-Mu yang begitu indah, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dengan tema hati yang penuh hikmat. Demikian firman Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Setiap kita, baik orang tua, orang muda maupun anak-anak, membutuhkan hikmat di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hikmat penting untuk dimiliki dan setiap orang percaya dalam kehidupannya. Arti hikmat dalam Alkitab sama dengan pengertian, kebijakan atau bijaksana. Hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut sebagai IQ, atau hikmat bukan sesuatu kepintaran belaka, tetapi hikmat lebih bersifat praktis dan berkaitan dengan kedewasaan rohani serta kedewasaan pengalaman iman dengan Tuhan. Jadi hikmat bukan hanya sebuah kemampuan untuk memahami sesuatu, tetapi lebih dari itu, hikmat lahir dari kedekatan hidup seorang dengan Tuhan, sumber hikmat itu. Salomo adalah contoh orang yang berhikmat yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa hikmat Salomo tak tertandingi oleh manusia lain. Ayat 12, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12, hikmat yang diperoleh Salomo dikatakan berasal dari Allah. Lewat bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal penting yang kita renungkan bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang penuh hikmat seperti Salomo. Yang pertama, yaitu kerendahan hati. Sebelum memiliki hati yang penuh hikmat, Salomo menyadari betapa ia sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia mengakui bahwa Tuhanlah yang telah mengangkatnya menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Ia menyadari keberadaan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ia bergumul karena ia berada di tengah-tengah umat yang besar, tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Walaupun dalam mimpi, kerendahan hati Salomo terungkap dalam percakapan yang indah antara Salomo dan Tuhan. Kerendahan hati Salomo menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan hati yang penuh hikmat bagi Salomo. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sebagai pemimpin maupun umat Tuhan, kita perlu memiliki kerendahan hati untuk memperoleh hati yang penuh hikmat dari Tuhan. Kerendahan hati membuat kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas dan kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Amsal 1 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Yang kedua, Bapak Ibu, tidak egois. Tuhan menawarkan kepada Salomo apa yang ia inginkan untuk Tuhan berikan. Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau kedudukan, tetapi ia meminta jauh lebih penting dari semua itu, yaitu di ayat 11, melainkan ia meminta pengertian untuk memutuskan hukum. Salomo tidak meminta sesuatu untuk memuaskan kepentingannya sendiri, tapi ia memikirkan bagaimana ia dapat menjadi seorang pemimpin yang berhikmat agar umat Tuhan mengalami kehidupan yang sejahtera dan menyadari bahwa sumber hikmat hanyalah Tuhan. Sikap Salomo yang tidak hanya memikirkan diri sendiri atau tidak egois, menjadikan Salomo raja yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekiranya pertanyaan yang sama ditunjukkan kepada kita oleh Tuhan, apa yang akan kita pilih? Apa yang kita pilih hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, atau untuk memuaskan diri kita sendiri, atau untuk kebaikan banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan? Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Salomo tidak menginginkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ia menginginkan damai sejahtera, sehingga ia tidak memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak hidup egois, tetapi bagaimana ia menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, hidup dekat dengan Tuhan. Kehidupan Salomo yang akrab dengan Tuhan dan selalu menuruti perintah Tuhan menjadikan Salomo memiliki hikmat yang tidak ada tandingnya dalam ayat 12. Tetapi tidak hanya itu. Apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan pun berikan. Yaitu apa? Kekayaan, kemuliaan, dan status Salomo ditinggikan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-13. Tuhan juga menjanjikan umur panjang bagi Salomo dan memelihara hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ayat 14. Untuk memiliki hati yang penuh hikmat, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo hidup takut akan Tuhan. Salomo hidup dekat dengan Tuhan dan menjadikan Salomo menjadi orang yang berhikmat dari segala orang, di atas segala orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dunia saat ini berlomba-lomba mengejar emas, perak dan permata. Lebih dari semua itu ada yang lebih berharga yang perlu kita miliki, yaitu hikmat. Tuhan sumber hikmat telah membuka dirinya bagi kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk memperoleh hikmat surgawi, yaitu hikmat dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah-tengah pandemi corona saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan hikmat. Masa new normal
atau masa uji new normal saat ini. Kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan berarti masa new normal kita bebas sesuka hati kita melakukan ini dan itu. Saudaraku, dunia saat ini berlomba-lomba mengejar emas, perak, dan permata. Tetapi marilah kita sebagai orang percaya berlomba-lomba mengejar hikmat surgawi yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sumber hikmat kita telah membuka dirinya bagi kita, sehingga kita dapat kapan saja meminta hikmat itu kepadanya. Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, 3 kebenaran yang akan kita renungkan. Yang pertama, tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, tidak egois. Yang ketiga, hidup dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu dalam kehidupan ini. Marilah Tuhan anugerahkan itu bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dalam hikmat dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati sinode kami, berkati pemerintah kami, berkati gereja-Mu, umat-Mu, berkati jemaat kami, berkati keluarga kami dimanapun saja berada, supaya kami terus dipenuhi oleh hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hikmat-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.